Alhamdulillah baik. Iya, ini cuacanya mendung ya Bu ya? Iya betul. Oke, jadi tujuan saya hari ini, siang ini menemui Bu Justin ini mengenai ini Bu. Maksud saya kan besok saya tuh akan mengobservasi pembelajaran yang Bu Justin lakukan. Jadi sekarang di sini saya ingin kita melakukan sedikit percakapan Bu, pra-observasi sebelum besok saya masuk ke kelasnya Bu Justin untuk mengobservasi, memperhatikan bagaimana pembelajaran yang dilakukan Bu Justin. Iya. Boleh ya Bu ya? Iya, tidak apa-apa, silakan. Iya, yang pertama ya Bu mengenai tujuan pembelajaran untuk besok yang akan dilakukan Bu Justin, tujuan pembelajarannya bisa disampaikan Bu? Iya, jadi besok itu materi kita adalah kebetulan ya waktu ibu observasi itu mata pelajarannya adalah IPAS, bab gaya di sekitar kita dengan topik mengapa kita tidak melayang di udara dengan materi pokok gaya gravitasi bumi. Adapun tujuan pembelajarannya nanti ada dua, yang pertama melalui kegiatan mengamati video di PowerPoint. Peserta didik dapat menganalisis gaya yang ada di bumi serta pengaruhnya terhadap benda-benda di bumi dengan benar. Kemudian yang kedua yakni melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan penerapan gaya gravitasi dalam aktivitas sehari-hari dengan tepat. Itu Bu tujuannya ada dua. Jadi dari tujuan tersebut, tujuan pembelajaran itu tadi Bu Justin ini ingin mengembangkan atau apa yang ingin hendak dicapai dari pembelajaran yang akan dilakukan besok itu? Ya, jadi pengembangan, terutama pengembangan dari tujuan pembelajaran tadi itu mencakup tiga hal, bahwa peserta didik dapat memahami dan mengetahui apa sih gaya gravitasi bumi itu sebenarnya. Kemudian yang kedua tentang manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga tentang penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ini mungkin kalau bisa saya simpulkan begitu ya Bu ya, yang ingin dikembangkan Bu Justin untuk murid-muridnya Ibu itu mencakup dari ketiga aspek, dari yang kognitifnya bisa dikembangkan gitu ya Bu ya, keterampilannya, psikomotornya, juga afektifnya bisa masuk. Iya, betul. Itu tadi tujuan sudah Bu Justin sampaikan, apa yang ingin hendak dicapai juga sudah disampaikan dengan baik, luar biasa Bu. Saya juga sependapat dengan Ibu, setuju. Semoga nanti tujuan pembelajaran itu melalui pembelajaran besok yang akan dilakukan itu semua tercapai. Iya. Gitu. Kalau untuk strategi bagaimana? Strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Iya. Untuk strategi pembelajarannya di sini yang pertama mengenai model pembelajaran. Itu saya akan menerapkan problem based learning, jadi PBL. Jadi anak-anak dihadapkan dengan masalah dulu, baru diupayakan untuk cara pemecahan masalah itu tadi berdasarkan informasi yang ada. Kemudian untuk pendekatannya di sini pendekatan saya tipek, karena di situ nanti saya akan menggunakan LCD proyektor, media pembelajaran berbasis IT seperti itu. Dan untuk metode pembelajarannya di sini saya akan menerapkan beberapa metode pembelajaran, di antaranya ada diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi seperti itu. Baik. Keren Bu, luar biasa. Ini dari percakapan singkat kita sebelum observasi besok itu saya sudah menangkap keseluruhan dari pembelajaran, rencana pembelajaran yang akan dilakukan besok. Jadi semoga besok berjalan dengan baik. Amin. Dan tujuan-tujuan yang sudah Bu Justin susun tadi, yang sudah direncanakan tadi, semoga besok tercapai. Iya, sampai bertemu besok ya Bu ya. Iya. Saat observasi, terus nanti kita sama-sama melakukan evaluasi sama refleksi setelah kita melakukan pembelajaran gitu ya Bu. Iya, baik. Terima kasih. Ini sepertinya sudah mulai mendung Bu. bisa kita pulang sama-sama gitu ya. Sebenarnya tadi juga di luar sudah sepi. Iya, betul. Baik Bu Justin, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Belum. Kenapa Mas Apin belum sarapan? Males Bu, nggak boleh males ya. Kenapa? Biar kita bisa belajar dengan baik kalau sarapan paginya. Ya. Jadi kita bisa menerima pelajaran dengan baik, bisa berkonsentrasi. Ya, besok sarapan ya Mas Apin paginya. Nah, sebelum belajar seperti biasanya kita berdoa dulu. Coba Mas Jidan dipimpin berdoa. Pelajaran hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah semua siswa masuk. Berarti kalian semua hari ini dalam keadaan sehat. Nah, sebelum belajar coba dikeluarkan alat tulisnya dulu, ditaruh di atas meja, dipersiapkan semuanya, buku, pensil, penghapus, dan tempat duduk yang belum rapi, meja yang terlihat tidak lurus, coba dirapikan dulu semuanya. Lagu Garuda Pancasila biar kita bisa mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur ya. Semuanya tolong berdiri dulu. Yo, yang rapi. Nah, Mas Fajar, karena kita menyanyikan lagu kebangsaan, maka semangat kalian dulu. Karena ada yang kurang konsentrasi, ada yang semangat ya. Semuanya coba tepuk semangat dulu. Bisa kan ya? Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Bu Justin kali ini membawa apa ini? Bola. Ini adalah bola. Kalau Bu Justin lempar ke atas, coba dilihat apa yang terjadi. Bolanya jatuh ke bawah apa terus ke atas? Jatuh ke bawah. Berikutnya Bu Justin juga punya beberapa pesawat sederhana. Mungkin kalian juga bisa membuat pesawat ini. Ini adalah pesawat kertas ya. Saya akan melemparkannya dulu ya. Ini juga. Nah, kemana dia jatuhnya? Ke bawah. Dia nggak terbang ke atas. Tidak, tapi jatuh lagi. Nah, untuk itu, ya, gaya di sekitar kita, topik D, mengapa kita tidak melayang di udara dengan materi gaya gravitasi bumi dan manfaatnya. Tujuan kita apa sih Bu Justin belajar kali ini? Nah, tujuan pembelajaran kita yakni 1. Melalui kegiatan mengamati video di PowerPoint dan percobaan sederhana, peserta didik dapat menganalisis gaya yang ada di bumi serta pengaruhnya terhadap benda-benda di bumi dengan benar. Jadi nanti kalian akan menganalisis ada beberapa hal, ada beberapa aspek yang akan dinilai. Yang pertama, Pak Ara, ya, kalian bermain apa enggak? Dalam artian kalian kurang memperhatikan materi hari ini apa enggak? Kemudian selain itu kalian nanti juga ada sedikit evaluasi untuk mengukur pengetahuan kalian. Sudah paham apa belum? Kalian sudah ada bahan ajar, coba diperhatikan. Di depan kalian sudah ada bahan ajar. Itu adalah tentang materi kita kali ini. Ya. Nah, coba dibaca sebentar bahan ajar yang sudah ada di depan kalian. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Coba Mas Fajar dan teman-temannya yang lain. Oh, ini tadi belum ya? Ini sudah. Ya, coba dibaca. Saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ayo, semuanya dibaca sebentar. Di situ adalah bahan ajarnya mengenai gaya gravitasi bumi. Pada halaman kedua di situ ada penemu gaya, coba diperhatikan. Kalau kita lihat di sini, ini ada gambar apa ini? Astronot, ya betul. Ada gambar astronot.
dia posisinya melayang apa berpijak di bumi? Melayang di udara, di luar angkasa. Berikutnya diperhatikan juga di sini. Nah, ini ada anak membaca, kemudian ada apa yang jatuh itu? Apel. Ada buah apel yang jatuh dari atas pohon. Apel itu jatuhnya kemana? Ke bawah, ke bumi. Nah, berikutnya yang ketiga. Nah, ini. Dia melempar bola. Nah, sama dengan Bu Yusin tadi ya. Bu Yusin tadi melakukan lempar bola ke atas dan bolanya pasti akan jatuh ke bawah. Nah, jadi kamu apa yang membuat benda-benda yang dilempar ke atas akan jatuh lagi ke permukaan bumi? Saatnya sekarang kita berkelompok. Di sini kalian sudah berkelompok duduknya ya, tetapi saya lihat masih kurang pas, kurang bervariasi ya, biar nggak monoton, biar nggak bosan. Saya coba rolling, coba Mas apa ini? Sampai lupa bisa. Mas Rafa pindah tuker sama Mas Fajar. Ayo segera. Berikutnya Mbak Jihan sama Mbak Intan coba tuker. Nah, biar nggak bosan tiap hari sama kelompok ini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kalian duduk berkelompok, di sini Bu Yustin membagikan LKPD. Ini kalian kerjakan secara berkelompok ya. Analisis arah gaya gravitasi. Itu nanti kalian melakukan percobaan ya. Seperti kemarin yang sudah Bu Yustin infokan ya, kalian sudah saya suruh untuk menyediakan apa hari ini? Apa ini namanya? Batu kerikil. Kemudian pensil. Apa ini lagi? Koin sama 2 lembar kertas. Kertas ini kalau 1 lembar gini kertas ya. Kalau buku eksemplar ya. Nah, di situ nanti kegiatan yang satu, halo diperhatikan kegiatan satu, ini nanti ada kegiatan yang kedua, coba dibalik halaman berikutnya. Kegiatan kedua itu nanti kalian menganalisis kecepatan benda jatuh akibat gaya gravitasi. Ini yang menggunakan 2 lembar kertas ini tadi. Ya, satu nanti kertasnya dibiarkan utuh, lembaran, dan satunya diremas. Nah, setelah itu kalian akan menjatuhkannya dari ketinggian yang berbeda 2 kertas itu nanti. Ya, ini diperhatikan setinggi pinggang kalian nanti satu anak aja. Jangan gantian. Pinggangnya misalkan kali ini pinggangnya Fajar, terus nanti pinggangnya Cherry jangan. Ya, pinggangnya Fajar ya sudah pinggangnya Fajar. Jatuhkan secara bersamaan. Berikutnya setelah itu dilihat kecepatannya. Ya, setelah kalian melakukan percobaan, nanti kalian tuliskan. Nah, Mas Andre ke sana biar dilihat teman-temannya semua. Setinggi pinggang dijatuhkan secara bersamaan. Coba dijatuhkannya secara bersamaan. Dijatuhkan bersamaan. Iya pinggang dulu. Nah, dilihat. Jatuhnya itu lebih cepat yang mana? Nah, berikutnya setinggi apa? Setinggi bahu. Coba setinggi bahu. Bahu mana bahu? Nah, dijatuhkan bersamaan ya. Agak ke sana biar terlihat semua temannya. Nah, coba dicatat lagi. Cepat yang mana? Jatuhnya. Nah, berikutnya percobaan yang ketiga, setinggi kepala. Nah, dijatuhkan barengan. Nah, dicatat hasilnya sekarang. Ke depan ini adalah kelompok mawar. Silakan kelompok mawar maju ke depan. Kelompok yang lain diperhatikan ya. Kelompok yang lain diperhatikan. Ini temannya mau presentasi. Dipersiapkan pertanyaan tiap kelompok. Halo. Ya, coba dipersiapkan pertanyaannya masing-masing kelompok ya. Atau mungkin satu kelompok saya ada pertanyaan 2 Bu dari teman saya sama saya. Tidak apa-apa, silakan bertanya. Sudah? Nah, agak ke sini biar nggak kena. Nah, sinarnya. Maju sedikit, Mbak. Maju sedikit. Oke. Sudah? Diperhatikan semuanya? Halo. Diperhatikan ya, temannya ada yang presentasi. Ayo, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
wabarakatuh. Oke, diperhatikan. Presentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok, kelompok mawar. Anggota kelompok, Intan, Fajar, Aini, Cherry, Ara. Alat menganalisis arah gaya gravitasi. Alat dan bahan, batu kerikil, uang logam, dan bensin. Hasil kegiatan, nama benda, batu kerikil. Nah, jadi tadi hasil kegiatan kalian coba kita simpulkan. Kalian tadi sudah mempelajari atau sudah melakukan percobaan berapa kali? 2. Yang pertama mengenai apa? Yang pertama ya gaya gravitasi. Yang pertama kegiatannya tentang apa? Kegiatan yang pertama iya, menganalisis arah gaya gravitasi. Arahnya kemana gaya gravitasi itu? Ke bawah maksudnya ke bumi, yaitu karena adanya gaya gravitasi dari inti bumi. Yang kedua tentang apa kegiatannya tadi? Nah, menganalisis kecepatan benda yang jatuh. Tadi kalian sudah melakukan percobaan meremas kertas sama membiarkan lembaran kertas. Kemudian dijatuhkan dari ketinggian yang sama, ya kan? Tadi yang jatuh lebih dulu yang mana? Kertas yang diremas, ya. Itu karena adanya pengaruh apa tadi? Luas permukaan kertas itu tadi. Luas permukaan kertas. Jadi kertas yang diremas itu mempunyai gesekan yang lebih kecil dengan udara daripada kertas yang tidak diremas. Makanya dia lebih lama jatuh karena permukaannya luas. Jadi tatapannya sama udara ini lebih banyak. Sedangkan yang kecil tinggal jatuh lebih cepat. Seperti itu. Ya, paham nggih? Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang Bu Yusin mempunyai sedikit soal. Iya, siang Ibu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Justin, kemarin kan kita sebelumnya sudah melakukan praobservasi ya Bu ya. Terus sempat juga kemarin hari Senin itu Bu Justin sudah melaksanakan pembelajaran di kelasnya Bu Justin, utamanya di kelas 4. Nah, setelah pembelajaran sebelum dan setelah pembelajarannya, saya penasaran perasaannya Bu Justin bagaimana? Iya, ya alhamdulillah lega. Kenapa? Karena sesuatu hal yang sudah saya persiapkan sebelumnya dalam artian adalah pembelajaran di kelas yang mana sudah saya persiapkan sebelumnya itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Meskipun ada sedikit kendala juga, yakni di mana saya sempat mengalami posisi anak-anak itu mengalami kurangnya antusias dalam pembelajaran. Jadi di situ saya juga begini, kok anak-anak nggak semangat ini kenapa ya? Seperti itu, sempat mereka itu menurun. Padahal di awalnya mereka itu tertarik, antusias banget. Tapi ketika dengan berjalannya waktu beberapa menit kemudian, mereka itu sempat menurun, istilahnya kurang termotivasi dalam pembelajaran seperti itu. Jadi sebelum pembelajaran ketika Ya. Bu Justin persiapkan tuh Bu Justin merasa istilahnya termotivasi gitu ya Bu? Iya. Merasa Yakin bahwa anak nanti pasti akan enjoy, akan menikmati, akan mudah mencerna, menerima pelajaran dengan baik seperti itu. Tapi setelah pembelajaran langsung selesai, sesudahnya Bu Justin senang lega, tapi Iya. ada sedikit mengganjal gitu ya, Bu, ya. Itu benar ya. Ada sedikit yang Jadi, mengganjal ya. karena itu tadi Anak-anak sempat kurang antusias. Iya. Gitu. peserta didiknya. Iya. Setelah pembelajaran yang Bu Justin sudah dilaksanakan kemarin hari Iya. Senin, nah di sini kan saya yakin Bu Justin sudah mengevaluasi atau merefleksikan pembelajaran tersebut. Iya. Terbukti dengan tadi Ibu mengatakan, ternyata antusiasme anak-anak itu di tengah-tengah pembelajaran sempat menurun. Nah itu Iya. kan hasil dari refleksinya Bu Justin. Iya. Nah sekarang gini Bu, melalui obrolan kita saat ini, percakapan kita yang kita lakukan sekarang ini,
tadi, menurut Ibu tujuan utama kita melakukan percakapan seperti ini menurut Ibu tujuannya? Iya, saya di sini istilahnya ngobrol ya sama Bu Rizky. Ini memang tujuan utama saya itu ada, yakni terutama untuk menemukan solusi, Bu. Mana solusi yang terbaik untuk menangani, istilahnya juga untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan kemarin di kelas itu, di mana antusiasme anak-anak ini sempat menurun ketika pelajaran berlangsung seperti itu. Baik, jadi di sini Bu Justin istilahnya ingin menemukan sebuah solusi dari pembelajaran yang kemarin yang Iya, itu betul. masih kurang sempurna karena antusias. Iya. Iya. Ya, di sini saya menegaskan kembali ya, Bu. Di sini saya tidak berusaha untuk seperti mengarahkan Bu Justin untuk Bu Justin harus seperti ini, harus seperti ini, itu tidak. Saya menegaskan di sini, cuma saya itu hanya membantu Bu Justin untuk Iya. menemukan kira-kira menurut Ibu itu bagaimana nanti melalui ini ya, percakapan kita nanti ke Iya. depan gitu. Iya. Untuk yang selanjutnya Bu, Bu Justin tadi sudah menyampaikan hasil refleksinya Ibu, hasil evaluasinya tentang pembelajaran yang kemarin. Tadi menurut Ibu sekarang gini saja, kita identifikasi saja Bu, kelebihan dan kelemahan dari proses pembelajaran yang dilakukan kemarin, mulai dari modelnya atau strategi pembelajarannya atau metodenya, itu bagaimana? Kelebihan dan kelemahan. Ya, kelebihannya di situ pada pembelajaran kemarin saya menggunakan model pembelajaran PBL, Project Based Learning, di mana saya menyuguhkan suatu permasalahan yang pertama kali pada siswa, kemudian berusaha untuk memicu anak-anak atau berusaha untuk memotivasi anak-anak untuk memecahkan masalah yang saya sajikan. Kemudian selain itu kelebihannya di situ saya juga menerapkan pendekatan scientific impact, ya, di mana di situ saya menggunakan yang namanya proyektor, LCD seperti itu, sehingga anak-anak lebih tertarik pada mata pelajaran yang saya sajikan. Tetapi di situ saya juga ada sedikit kelemahan, di mana saya itu memang belum memahami sepenuhnya bagaimana cara menghadapi anak-anak itu dengan background mempunyai karakteristik yang berbeda-beda seperti itu, di mana sekarang ini kan memang didengungkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu poin itu yang sebenarnya ingin saya terapkan, tapi saya sendiri itu masih kurang paham bagaimana sih sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu, sehingga waktu pembelajaran berlangsung kemarin anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih itu ya mereka langsung nyauti memberikan respon pada pembelajaran yang ada. Tetapi bagi anak-anak yang kurang mampu dalam pembelajaran, mereka ya sempat diam, sehingga menyebabkan jadi tadi ketika pembelajaran berlangsung sempat menurunnya antusiasme anak-anak itu tadi. Nah, di situ saya paham juga bahwa memang nggak semua anak sih mempunyai kemampuan yang sama. Jadi poin yang utama kemarin saya rasakan, saya ini harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi masalahnya saya juga masih kurang paham apa dan bagaimana pelaksanaannya dari metode ini, maksudnya itu pembelajaran berdiferensiasi tadi. Oh gitu ya Bu. Jadi menurut Bu Justin, kelebihan yang sudah Ibu keluarkan di pembelajaran yang kemarin itu yang pertama tadi menggunakan model PBL. Selain itu pendekatannya itu ada saintifik, terus ada feedback. Di sini kan feedback itu kan teknologi gitu ya Bu ya. Jadi Bu Justin sudah memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Ini yang menurut Ibu itu sebagai kelebihan. Iya. Nah, untuk yang kelemahannya tadi kalau saya tangkap Bu Justin ini
pembelajarannya itu seperti hasil refleksi yang awal, masalah antusias anak Iya. yang berkurang itu. Nah, di sini Bu Justin itu sepertinya kalau saya tangkap tuh Ibu ingin menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran Berdiferensiasi, berdiferensiasi. ya. Nah, ini tepat sekali Bu, karena kalau kita bisa lihat bersama antusiasme anak atau minat anak dalam pembelajaran itu kurang atau semangatnya itu kan dipengaruhi juga ya Bu ya, Iya. dari Karakteristik. ya karakter background tadi Iya. Bu Yusuf mengatakan background. Nah, ini memang begini Bu, kalau misalnya pembelajaran diferensiasi untuk bisa melaksanakan itu, sebelumnya kita memang harus terlebih dahulu mengetahui 3 kebutuhan belajar peserta didik. Nah, biasanya ini kita dapatkan di, mungkin Ibu juga tahu ya, yang di asesmen awal itu ya Bu. Oh, iya. Nah, dari sini kan kita dapat 3 kebutuhan belajar peserta didik. Yang Iya. pertama itu ada kesiapan belajar. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana anak-anak kita itu sudah siap apa belum. Maksudnya usia, kalau kita bicara kelas awal, kelas 1 misalnya. Iya. Nah, ini sudah di usia siap belajar apa belum gitu. Kalau misalnya kita yang megang kelas tinggi ya Bu Iya, ya. Nah, iya. awal masuk semester awal itu kita harus terlebih dahulu mengetahui anak ini sudah siap belajar. Terus yang kedua itu kita juga harus mengetahui minat belajarnya anak. Iya. Nah, misalnya anak ini ketika kita tes di awal, asesmen awal itu anak ini ketahuannya lebih tertarik di apa ya, misalnya bahasanya atau Bahasa. matematikanya atau apa gitu. Pasnya, Nah, ya. kita itu sebagai guru wajib tahu terlebih dahulu. Terus yang terakhir itu profil gaya belajar peserta didik. Iya. Misalnya anak ini belajarnya itu sukanya itu yang audio atau visual atau audio visual, atau misalnya ada yang Kinestetik. kinestetik, betul ya Bu ya? Kinestetik. Iya, itu kita harus tahu terlebih dahulu. Ketiga itu baru nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran Menerapkan, ya. diferensiasi. Itu. Sama mungkin nanti ini Bu, dipandu di dalam pembelajaran berdiferensiasinya kita masukkan unsur-unsur KSE. Apa itu Bu? Mungkin sudah pernah dengar KSE belum Bu? Iya, apa itu? Kompetensi sosial emosional. Oh, iya. Nah, jadi di sini kan tadi Ibu bilang murid-muridnya Ibu itu antusiasmenya berkurang di Iya. tengah-tengah, misalnya Oh, betul. ada bosen atau Nah, ada itu. iya, Iya. kurang tertarik, padahal Ibu sudah menayangkan ada tayangan-tayangan Iya, betul. video gitu ya, Video. udah ini seharusnya menarik bagi anak-anak tapi kok masih ada yang bosan. Nah, itu bisa pakai kita masukkan unsur KST. Salah satunya itu ada manajemen diri. Ya, manajemen diri di situ kan kita bisa membuat anak-anak itu bisa menguasai dirinya. Misalnya sejenak ayo anak-anak kita menarik nafas Oh, sejenak, terus buat anak merasa rileks terlebih Iya. dahulu. Kan ada dari pagi misalnya di tengah-tengah itu kan capek gitu Iya, ya, iya. dimasuki materi-materi terus lelah gitu. Nah, itu bisa kita membuat manajemen diri si anak tersebut supaya rileks. Iya. Misalnya Ice breaking gitu Bu. boleh, bisa ice breaking itu ada yang mengatakan ice breaking juga termasuk di KST, masuk ke dalam KST sebagai manajemen diri gitu. Iya. Bisa lagu atau Iya. kok Oh, gitu. iya, gerakan tangan. Kalau untuk ini Bu, penilaian asesmen yang Iya. dilakukan Bu Justin kemarin di pembelajaran, menurut Bu Justin bagaimana maksudnya? Iya, jadi Yang kemarin sudah itu dilakukan. selama pembelajaran berlangsung, saya itu menerapkan beberapa asesmen ya. Misalkan asesmen sikap, penilaian sikap. Jadi ini saya lakukan selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi di sini saya menggunakan lembar observasi untuk melihat keaktifan siswa semacam itu. Untuk yang kedua, saya juga menggunakan atau menerapkan asesmen performa. Jadi di sini untuk menilai bagaimana performa mereka ketika melakukan presentasi secara berkelompok di depan kelas. Bagaimana mereka menjawab pertanyaan dari teman-temannya, bagaimana
bagaimana mereka menyampaikan informasi yang mereka dapat dan mereka simpulkan dari hasil diskusi bersama di anggota kelompoknya. Dan yang ketiga di sini adalah asesmen formatif, di mana pelaksanaannya itu di akhir pembelajaran. Jadi untuk mengetahui seberapa paham anak-anak ini terhadap materi yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir. Seperti itu. Luar biasa ya, betul sekali. Saya setuju kalau penilaian atau asesmen yang sudah dilakukan di Gusti itu sudah lengkap gitu, maksudnya sudah sesuai dengan pembelajaran yang terlaksana, yang sudah berlangsung kemarin. Nah sekarang kalau misalnya kita bisa menilai diri sendiri gitu ya Bu ya. Nah ini Bu Justin menilai diri Bu Justin sendiri itu dari skala 1 sampai 10 terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Bu Justin menilai di posisi mana? Dari skala 1 sampai 10. Skala 1 sampai 10 Bu ya. Saya menilai diri saya itu mungkin di skala 8 Ibu. Di angka 8. Baik, nilai 8. Iya Ibu. Karena apa ya? Saya merasa saya juga tidak terlalu belum begitu mahir juga, tapi tidak juga terlalu ketinggalan ketinggalan informasi ilmu yang sekarang juga sedang didengung-dengungkan oleh pemerintah, misalnya seperti kurikulum 13 dan apapun itu sebagainya tentang kurikulum yang terbaru. Namun memang saya juga akan mengakui bahwa diri saya itu juga masih kurang dalam menambah ilmu, dalam artian wawasan tentang pelaksanaan pembelajaran sekolah. Jadi di sini saya juga ingin sekali mengembangkan kompetensi saya, mungkin melalui seminar-seminar atau webinar, diklat dan sebagainya. Seperti itu, misalkan tentang tadi Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi yang mana saya belum paham mengenai hal ini. Jadi Bu Justin memposisikan diri di skala 8 karena Ibu ingin meningkatkan kompetensi sebagai guru gitu ya Bu, supaya nanti bisa insya Allah nanti semoga bisa sampai di posisi 10 gitu ya. Baik, sekarang ini Bu, sebelum kita menemukan solusi seperti yang Bu Justin katakan di awal tadi, dari sebelum ada solusi itu kan kita harus menemukan terlebih dahulu ya, masalahnya itu apa gitu. Nah di sini menurut Bu Justin tuh hambatan apa dan tantangan apa yang Ibu hadapi, alami selama kemarin pembelajaran? Ya terutama untuk hambatan memang sangat bisa dilihat sekali bahwa dari tadi Bu, poin antusiasmenya anak-anak itu tadi yang sempat menurun di tengah-tengah pembelajaran seperti itu. Jadi fokusnya di sini Ibu ingin menemukan solusi bagaimana mengatasi atau masalah itu tadi. Bagaimana menghadapi anak-anak yang ketika di tengah-tengah pembelajaran itu tiba-tiba fokusnya hilang, menurun, gitu, terus kurang semangat, kurang antusias gitu. Iya betul. Baik. Nah dari sini, oke, tadi sudah bisa diidentifikasi. Oh masalahnya ini, hambatan yang saya alami itu begini gitu ya. Nah sekarang menurut Ibu sendiri kalau untuk solusi gitu kira-kira untuk pertemuan selanjutnya gitu. Iya. Berarti apa yang Ibu lakukan? Iya. Solusinya nanti mungkin ya, pertama tadi saya harus lebih paham lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama. Karena memang karakteristik anak di kelas itu kan berbeda-beda. Pertama itu, jadi mungkin nanti saya bisa mengikuti webinar, seminar, diklat, terutama yang sekarang online kan banyak secara daring ya. Jadi mungkin saya nanti bisa berusaha untuk lebih memahaminya lagi melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi semacam pengembangan diri. Oh iya. Iya. Tepat sekali. Iya. Kemudian yang kedua, nah ini saya juga mungkin berusaha untuk menambah kegiatan ice breaking tadi atau tadi yang disebutkan Ibu KSE itu tadi Bu ya. Iya. Jadi di mana kita bisa melakukan semacam ice breaking yang macam-macamnya tadi banyak Bu ya, mungkin gerakan tangan, gerakan apa gitu ya, sehingga membuat anak-anak refresh dan bisa kembali ke materi dengan sempurna lagi dengan kondisi yang fresh. Ya, luar biasa sekali Ibu, akhirnya
bisa menemukan solusi gitu ya Bu ya, solusi untuk rencana ke depannya. Ini tadi Bu Yusti sempat mengatakan kalau Ibu belum paham sepenuhnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Tadi saya tangkap Ibu sudah bagus. Kalau Ibu akan mengikuti pengembangan diri tentang pembelajaran tersebut, atau tadi sempat juga ada KSG begitu ya. Iya, iya. Di sini saya ingin sedikit saja Bu memberikan tips begitu saja tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita saling sharing begitu saja. Iya. Saya memberikan tips ketika Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika proses pembelajaran mungkin Ibu bisa memang harus menggunakan atau menerapkan 3 diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, proses, sama produk gitu. Jadi kan untuk yang konten itu Bu Yusti sebelumnya itu sudah menyiapkan berbagai macam bentuk materi gitu Bu. Misal bisa dipakai untuk anak-anak yang belajarnya tertarik dengan auditori, Iya. itu bisa ada nanti pakai lagu, misalnya materi Iya. materi wujud zat gitu kan, ada itu Bu, di lagu-lagu tentang Iya, itu untuk tentang wujud zat. bisa dinyanyikan bersama, terus Iya. nanti kan anak-anak lama-lama hafal. Iya. Itu yang auditori. Kalau yang audiovisual bisa nanti Bendanya ya disampaikan lewat video bisa, atau secara nyata. langsung nyata. Jadi Bu Yusti itu sebelumnya sudah menyiapkan berbagai macam materi. Jadi tidak hanya di satu saja, misalnya membuat PPT saja begitu. Iya. Jadi ada macam-macam. Atau bisa pakai kartu Bu. Ya, kartu itu nanti misalnya anak-anak maju ke depan terus, atau di tempatnya sendiri gitu sambil bergerak, itu yang Kinestetik begitu. Nah itu bisa dilaksanakan secara bersamaan. Tinggal ditawarkan saja ke anak-anak. Ini nanti silakan. Ini Bu Yusti punya video, silakan nanti yang ini, atau Ya, tinggal milih gitu ya, sesuai dengan minat mereka. Itu yang diferensiasi konten. Untuk yang diferensiasi proses itu bagaimana Bu Yusti melayani anak-anak ini, kalau bisa disebut itu penilaiannya, atau Bu Yusti melayani anak yang sulit menangkap materi ini, atau anak yang sudah bisa sangat lancar, itu bagaimana menyikapi ya, membantu mereka. Jadi kan beda-beda gitu Bu, ada yang meskipun Bu Yusti memberi penjelasan seperti ini tetap nggak bisa, itu nanti bisa dipakai diferensiasi prosesnya di sana. Jadi bagaimana Bu Yusti melayani mereka. Terus yang terakhir diferensiasi produk, itu untuk tugas akhirnya di 1 hari itu tadi kan. Biasanya kan kita sebagai guru itu kan memberikan nanti anak-anak di rumah buatlah video tentang ini, atau anak-anak, nah itu bisa dibuat variasi di situ, diferensiasinya bisa. Misalnya mereka ada yang tidak punya HP gitu ya, kan tidak mungkin jadi mereka mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video. Jadi boleh manual, misalnya dibuat apa di kertas yang besar itu Bu, apa itu kertas manila, boleh secara manual. Atau yang kreatif bisa dalam bentuk pop-up. Nah, ya kan pop-up kan anak sekarang suka buat pop-up itu. Jadi ditawarkan saja semuanya. Jadi tidak hanya satu, misalnya kamu membuat clipping ya, semuanya membuat clipping. Nah itu kan hanya satu produk saja gitu. Jadi kita bisa menawarkan atau memberikan diferensiasi. Itu saja tips dari saya gitu. Mungkin nanti kalau Bu Yusti masih ingin mencari tahu lebih dalam, bisa melalui tadi yang Ibu katakan pengembangan diri. Solusi sudah kita temukan bersama, terutama Bu Yusti nih yang menemukan solusi ya. Ya, Bu Yusti sudah menemukan solusi. Nah sekarang saya ingin begini Bu, saya ingin tanya, kan ini solusi ini tuh kan harus terlaksana secepat mungkin ya Bu. Iya, betul. Nah ini saya ingin ditanyakan ke Bu Yusti, kapan akan dilakukan itu tadi yang katanya Ibu mengikuti Iya, itu tadi. iya betul Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, sekarang kan sudah semua guru itu diharuskan dan diwajibkan mengikuti webinar-webinar yang ada di PMM itu Bu. Oh Ya. betul sekali. Iya, yang mendukung kinerja kita itu ya. Jadi di situ saya juga berusaha untuk mencari webinar yang berhubungan dengan permasalahan saya tadi, di mana
temanya, terutama temanya tadi kan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya berusaha untuk masuk komunitas, belajar di situ, kemudian saya cari mana webinar-webinar yang membahas masalah pembelajaran Yang sesuai, yang berdiferensiasi cocok. itu. Iya. Jadi di situ saya juga sempat mengikuti, alhamdulillah. Jadi kemarin saya juga sudah mengikuti satu webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi mungkin kedepannya saya juga akan mencari informasi lagi sehingga lebih menambah ilmu pengetahuan saya tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Jadi istilahnya itu sudah terlaksana ya Bu? Iya Ibu. Sudah Rencana mulai kemarin sudah. rencana untuk solusi nanti di pembelajaran itu saat ini sudah berlangsung. Iya. Terus nanti semoga kedepannya Bu ya, Iya. saya berharap Iya. kita berharap itu nanti pembelajaran industri ke depan itu semakin baik, Iya. terus antusiasme anak-anak meningkat gitu ya Bu Iya ya. Ibu. Sehingga mereka enggak merasa ngantuk, bosan lagi dalam kelas. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Ibu Listin atas Sama-sama, Bu. waktunya. Iya, sama-sama. Sudah meluangkan waktu kita berdiskusi bersama, kita melakukan obrolan percakapan ini yang kita, maksudnya yang saya lihat juga ini sangat bermanfaat ya Bu ya. Mungkin Bu Listin juga, Iya, betul. ya ini obrolan kita ini sangat bermanfaat karena bisa menemukan Solusi kita. solusi dari permasalahan. Baik, terima kasih Bu Iya, Listin. sama-sama, Ibu. Saya mohon maaf